Waladdallin amin. Nerusaki sejarah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritaki dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sayyidina Jabir bin Abdullah nyeritaki qala lamma nazalat hadhihi surah ay surah idza jaa nasrullah wal akhiratu khairul laka minal ula. Qala sallallahu alaihi wasallam li Jibril na'aita ilayya nafsi faqala lahu Jibril wal akhiratu khairul laka minal ula. Ikanto Sayyidina Jabir bin Abdullah nyeritaki bahwa saampunah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kanto ayat bersadabu akhir surat seturun dekat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersadabu surat terakhir turun dekat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkikan itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nika berbeda sebagian pendapat. Cuma waktu ayat idza jaa nasrullahi wal fath turun, nika malaikat Jibril alaihi salam ada budak ka dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Terus kanjeng Nabi matur dekat malaikat Jibril, na'aita ilayya nafsi. Sampean beli boleh coba. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang dari bin Muhammad nasrullah pertolongan Allah wal fath ben pembukaan atau kemenangan menaklukkan negara nikah, menaklukkan kota nikah, menaklukkan wasabbih kan ibu wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lah ayat ni ketoron sampun ayat ni ketoron malaikat Jibril ada buku kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buku malaikat Jibril. Ayat ria apa sih maksud tang ruh, tang apa? Kan dan ini maksud ayat. Mula pertolongan Allah datang dekat Aban Muhammad, ben Aban ampun berhasil menaklukkan tiap negara, Aban berhasil muka kota-kota untuk memeluk Islam, maka Aban jadi siap menghadap Allah, berbanyak apa bertasbih ke Allah, ben berbanyak istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni kan kanjeng Nabi matur ke malaikat Jibril. Ada saya maksud engkau tah, maksudnya tang ruh, maksudnya Allah bekal apa? Bekal narik kembali kan, bekal ngiba atau bekal masa itu kanjeng Nabi sampai bangkit dekat Allah Subhanahu wa taala. Akhir maka Jibril jawab apa? Jawab ke malaikat Jibril alaihi salam dekat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad, kemudian akhirat ni lebih bagus, lebih ganteng untuk aban. Bayangkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itunya saos ampun teti sayyidul anbiya wal mursalin. Apa se paringnya Allah, apa se penteka Allah iberi. Ya alam ben Allah. Pana boleh ku aku akhirat, alam akhirat. Alam akhirat saya ada gangguan boleh, terus ada hubungan boleh kecuali langsung ben Allah. Maka enggak nahu mulijna, enggak napa kehebanna ika 100% akhirat. Maka mereka juga debu wal akhiratu khairul laka minal ula. Seperti arti bahwa odi itunya Muhammad untuk aban are tak pati nyaman, lebih nyaman aban milih odi akhirat. Maksudnya milih itu maksudnya. Ni ke ayat anyat aki atau apri isaro ni ke ampunan itu aki ajil kanjeng Nabi ampun para. Ni ka pertama. Terus Imam Bukhari Muslim Rawal Bukhari wa Muslim an Nabi Sa'id Al-Hudri. Imam Bukhari Muslim itu arwayataki tentang situng hadis sejarataki sahabat Sa'id Al-Hudri. Kenapa hadisnya kanjeng Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas alal mimbar. Situng waktu kanjeng Nabi pernah alengki atas mimbar. Terus kanjeng Nabi kepada sahabat ada budak nikah. Inna Allah atau inna abdan khayyarahu Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fahtaru ma indah. Kanjeng Nabi ajar itu ke para sahabat waktu beri atas mimbar ni kak. Bersitung ke bulah sebelum kanjeng Nabi ke para sahabat ni. Bersitung ke bulah Araban Allah Subhanahu wa taala beri dua pemilihan. Khayyarahu beri pemilihan ben Allah Subhanahu wa taala ke bulan ni kak. Kanjeng Nabi asam murad ni kak. Kinaya maksudnya nikah kanjeng Nabi saya maksud. Sebagian sahabat paham, baris tak paham. Kanjeng Nabi ada bagi baris hitung ke bulan Allah, sareng Allah Subhanahu wa taala beri dua pemilihan. Antara ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu. Kamu masih pilih aban, apa aban milih
ko odian tunyere maka bisa ko penyaman odin benya tunya na aku na peseneng tong pilihan pertama. Pilihan kedua wa bainama indah ban ini mesti pila apa mila bareng sebenarnya junna Allah kekeramat kemuliaan dari Allah apa surga Allah kan apa sih berikan di apa sih ikan di Allah ternyata kebule gila wahtara ma indah kebule saya paring pemilihan ben Allah tak milih keodian alam dunia boleh milih keodian akhirat apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka waktu mireng hadis ni ka para sahabat ni ka masuk apa nyaman tak duk kepikiran bahwa ni kanjeng Nabi saya maksud. Cuma Sayyidina Abu Bakar ken mireng depan kanjeng Nabi ni mular. Pabeka Abu Bakar. Mular Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bila mular sahabat selain faqauma nasun. Pada sebagian sahabat cek dalam Abu Bakar. Dalam mereng sepore ke Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi ada bu, berdeketung ke bula ibri pemilihan ben Allah. Odi itu nyeri kelabun kesenangan, apa mila odi apa ben Allah, ben apa seikan di Allah. Ternyata ke bula gelap milih apa ben Allah. Mak nangis Abu Bakar, beda apa? Akhir ke Sayyidina Abu Bakar pahat oleh wah jawab. Kita tahu tak? Manil mukhayyir. Apa siapa sih ibri pemilihan deh? Rasulullah jadi kanjeng Nabi sih ibri pemilihan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pas nangis. Ben waktu ni kanjeng Nabi makon lamba Masjidil Haram ye, Masjidil Haram Masjid Nabawi, Masjid kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika banyak berdelabang besar, pintu besar, pintu kecil. Pintu kecil. Sebabnya tu cuna ada boleh mun masuk ke masjid tak berdesak-desakan. Artinya mun masjid Qurasid, masjid Raja labung dua koro je raja misal. Kan ko beter berdesakan. Arti berdelabang kene. Niku punya labang kene, nyaman khaw. Jadi cara khaw. Pintu kecil. La khaw ni kan sebagian sahabat andi kapi. Khaw Sayyidina Umar banyak benglabang pintu-pintu kecil tempat biasan masuk. Lima biasan masuk Sayyidina Umar, lima biasan masuk Sayyidina Abu Bakar, lima beda khaw. Cuma waktu kanjeng Nabi songkan saharan ni kan. Ni kanjeng Nabi makon sedojo pintu kecil tutup. Sedojo pintu kecil illa khaw Abi Bakar, kecuali pintu kecil Sayyidina Abu Bakar. Ni kan keistimewan Sayyidina Abu Bakar. Pintu lain tutup tapi cuma pintu kecil saya biasa ke Sayyidina Abu Bakar masuk dari tempat ni kan, dari pintu ni kan kunci tutupan sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sebagian riwayat ni kan. Terus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nyeritaki qalat Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aitul waj'a ala ahadin ashadda minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tebun Sayyidah Aisyah engkau tak pernah ngetawe orang gering atau engkau tak pernah ngetawain orang merasakan sakit akan sakit saya derita kanjeng Nabi. Dari dahsyat tadi kan saya tahu besar orang sarabat lah. Orang sarabat siddiqo orang bini cucur nih kan benih keng banam be bunten. Benih keng banam di sana apa si rabat pas itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Tapi debul Sayyidah Aisyah engkau tak pernah ngetawe sakit saya dialami orang melebihi sakit sealami kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan parah luar biasa. Sampai cerita lagi Bang Sayyidah Aisyah, dalam menceritakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Indahu qadah mimma." Kanjeng Nabi ni songkena kanjeng Nabi ni kan beda atau gelas atau mangkok mimma, mangkok dari aing, mangkok isi air atau gelas isi aing. Bayang lagi sampai beda yang kering seset ini kak mangkok atau gelas dari aing atau gelas dari aing dalam mangkok ni kak fayudhila fihi yadahu summa yamsah wajha bila panas luar biasa dahsyat sampai kalengera mangkok ni saya pun tidak aing yo sepaki kak kesutu jebot ni wajhu bil ma muan ni yo sepaki ban wa yaqulu banada bu kanjeng Nabi inni ala sakratil maut ya Allah paringi pertolongan abdina untuk menghadapi sakaratul maut, sakit maut. Sakarat gua apa? Sakarat gua sakit bedai puncak. Sakit puncak, sakit sesangat apa sih bedai puncak kematian. Ni ke sakarat nyaman. Tim ngorokun sakit egeling landu sakit. Ni ke sakarat gua amin orang mana bisa ni kebetulan ni kesetujuan merasakan sakit bahkan setuju buluh
bulu sebeda betul sampean ni ke tong situ bulu merasakan sakit dorang mencabut nyabu dorang karena setuju kulo nafsin dari betul apa bisa nyabu si odi kau tu pamate bayangkan kisebeden sampean ya sampean ni kening todi pila alek es panapan padahal toncu situng orang itu pun benih setuju toncu sebagian toncu situng kening atwar sampean padahal mesebeden sebeden ni ka cabut kapi ben Allah Subhanahu wa taala hayat se okawdian sebeda ibeden ni dia Nabi songkran luar biasa mula datang apa kedahsyatan panas seban semacam aing se beda gelah ni ka atau se beda mangko ni ke se seramaki daga sareran ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada bu Allahumma inni ala sakaratil maut ya Allah paring pertolongan abdi menghadapi saken patih beriwayat dan nikah cuma boleh tak mangki hadis beriwayat bahwa waktu songkan ngak nikah kajian Nabi ni ka apa matur ke malaikat Jibril apa tang umat saking ngak nikah dia itu pun malaikat Jibril ya lebih sahar Muhammad lempeng aban akhir matur ke Allah bahwa sakit sekarat kajian Nabi ni ka sekarat kajian Nabi double bahkan kesakian sekarat tentang umat bagi kesengkok kapi Allah masakil alayya sakarati ummati sudah kesakian patah ni ka pasitung ke budak tu pun kajian Nabi sallallahu padahal kajian Nabi lain ngak ni kesong kena pun dah sekecuk pingsan anu aing sekecuk berseterusnya tapi Allah Subhanahu wa taala ada kebala ke Muhammad tekan depan sengkok cuma musak kedah beran batas buruk bingko tak bagi ke Muhammad pelik bisa kau ibu ke iblis ben setan ben sardaduna jadi siapa apa isi sajan taat ke Allah maka sakarat ini kesajian korang sajian korang sedangkan orang yang semasakat maka sakarat gelak sajian ia boleh ben Allah sajian ibadah ben Allah Subhanahu wa taala ben perlu kayak ini tak semua orang ngadepi sakarat ini harus suul khotimah punten tak semua orang bila matin macik sarana are masakan orang punten amin berada sebagian reng soleh ni kama sebagian reng soleh ni gila minta ke Allah beruk matin nantang sampean minta ada apa cek minta dia minta pedemang baik takut tak duk kenyambi iman mun duk kenyambi iman ki tak ada masalah orang se soleh ni ke bila sekarat minta ke Allah beruk artian pedasat rekan cabutan nyabu ni kan apa nama bolan karena sebut orang soleh karena sengkok sendiri terakhir beramal terakhir ngelakuni kelakuan bagus mun etremo ben Allah kan bila boleh mun nyabut ada amal mare pun jadi terakhir kok jadi buruk pesaran kok waktu ngadi sekarat maut ada terakhir dari megaji dari Allah Subhanahu wa taala ni kesebagian orang soleh orang mulai dapat deka al-arif billah lah kenal Allah orang soleh jadi buruk saring ni kah sajan ilaban karena arpun terakhir atau odi terakhir kan sanggup terakhir untuk ngadep dekat Allah Subhanahu wa taala ni kita bagi sareng Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ban situ waktu tebun Sayyidah Aisyah juga ni kan tebun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha walamma taghashahul karbu waktu kanjeng Nabi ampun diliputi kenyangsaran ngak nikah penyangsaran kesusahan kerubutan waktu sekarat ngak nikah sekejap pingsan ben semacam Sayyidah Fatimah ni kena ngelin abah tak tega Sayyidah Fatimah ni ngelin abah ngak nikah tak tega sampai ada bu wa karba abata ni sertang abah ni sera ruh datang abah susah datang abah sakin tang abah ngak apa faqalah maka kajian Nabi ada buka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha la karba ala abik ba'dal yaum pesabar ping tiyan makin kok sakit saudara karena marin ria tak bekal berde sakit boleh tak bekal berde kerubutan boleh menimpa ada ke aban-aban ni ke Sayyidah Fatimah terus ban kajian Nabi sigin Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sigin tanpa berdereng uning ni kan padahal Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah lebih setin juga Nabi setin pingsan Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah senampening kanjeng Nabi ni kan kanjeng Nabi apa akoto dekat Sayyidah Fatimah bahwa aben aropaki orang bahwa sengkok kering sengkok sedere kering se ngibe sengkok sete ben aben aropaki tang keluarga se paling awal ketemu benam bengko aben aropaki tang keluarga paling awal
ngadep ketemu ben sengko tu ben kanjeng Nabi. Berarti arti Sayyidah Fatimah awal keluarkan kanjeng Nabi bukan nyusul kanjeng Nabi saya itu juga. Nika Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah waktu bisikin enggak nikah, mular. Sayyidah Aisyah ada bu atanya. Sayyidah Fatimah rahasia kanjeng Nabi tega boleh. Akhirnya panggil boleh Sayyidah Fatimah ikut boleh. Apa nyaman bahwa aben ada yang kok kering setiap kering engkau mati engkau Sayyidah Fatimah mular pas ikut boleh ban kanjeng Nabi bahwa aben bing arpaki awalah tang keluarga sebekal nyusul sengko ngadep dekat Allah Subhanahu wa taala. Lah waktu itu bu awal orang sebekal nyusul sengko Sayyidah Fatimah senang. Nanti pertanyaannya orang yang kebela aja lepara senang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka itu wakiban ulama Sayyidah Fatimah ni jarak pesetan kanjeng Nabi ban Sayyidah Fatimah berapa bulan? 6 bulan. Berarti mau kanjeng Nabi 1 bulan Maulid, coba sampai 6 bulan. Rasul mandiwan mendahir Recep Reba Pasah. Ini ke sebagian riwayat Pasah. Bersada bulan Pasah. Jadi mau jarak 6 bulan bersada bu 7 bulan wakil banyak debu. Cuma jaran dari waktu Sayyidah Fatimah nikah kanjeng Nabi pun lengan nami seter kan. 6 bulan nikah melalui hari-hari Sayyidah Fatimah. Nikah lah ada ingat apa nyaman kau beritunya ke cia pun. Beritunya cia. Lah akhir bila sedepan 6 bulan. Bila sedepan saya ketemu dengan Abah. Makan pantas kanjeng Nabi ada bu Fatimah apa ummu abiha bapan pun bapan boleh nak kena andi gelar ngani ke ummu abiha pun bapan saking alatina saking kesaran perhatian dek ring sepo makan agak dereng agak don ring sepo sing apa perhatian tak usah ngujar engkau bini engkau laki bini tak ada masalah latinin ingat segala Sayyidah Fatimah tu dereng bini hebat karena nikah sampai lemban kanjeng Nabi ummu abiha pun aban saking alatina saking perhatian Sayyidah Fatimah dekat ajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah saya riwayat lagi sekarang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus riwayatin dalam sebagian riwayat sebut kanjeng Nabi sampun songkan saran nikah bertelok bejeng kanjeng Nabi ni tak berjemaah. Maksudnya tak berjemaah masjid. Tak bejeng ben para sahabat ilmu masjid punten. Kanjeng Nabi tak micil. Wa fi riwayatin wakil lam yahruj ilaina sallallahu alaihi wasallam salasan. Kanjeng Nabi tak songkan saran ni berarti masuk ke ahad sore ben bukan telok bejeng ni kanjeng Nabi tak berjemaah ben para sahabat di Masjidil Nabawi. Tak mikir dari kamar tak mikir. Ni kalau dari sahar mah banyak sampai lawan yang beri sampai perangkoi kedua ban Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Sayyidina Abbas terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib sokon akhir sor untuk alaksanaki bejeng berjemaah. Akan sampean cak ada tos kering, cak ada tos sepo, belebur berjemaah ke masjid, belebur ke musalla. Ni kanjeng Nabi dah gotong untuk salat berjemaah. Nanti mentakin ke boleh apa cak sampai tinggal berjemaah. Tak awak duan bandajun sampean, pokon berjemaah cak beke. Petol ekor benih krokun bab kenceran tabun ulama dari segala hal. Keberkatan umur petol ekor melebihi lain sampean. Dari bab rezeki, dari bab kesehatan, dari bab kenikmatan. Beri petol ekor derajat melebihi orang yang tak berjemaah. Suatu aja beri grad lebih petol ekor ben Allah ketimbang orang yang tak berjemaah. Benih krokun kenceran beujeung tok tu para ulama. Terus dua kibi ulama waktu telo beujeung ni kanjeng Nabi tak micil dari dalam kamar, sahabat ni kala lama mesum dalam menjadi pemimpin saya sayang, pemimpin saya bercanda benar, pemimpin saya selalu meriah, saya selalu nampakkan senyum mereka, saya paling ganteng, saya paling kapi beda. Pas tak micil dah perasaan para sahabat ilmu masjid. Waktu ni kan rawa Imam Muslim hadis sahih Imam Muslim nyeritakki anna Abu Bakar kana yusolli lahum fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwaffa bihi kana yaumal isnin. Ni hari Senin.
Hari Senin, ya hari Senin ni kak tahun yang sopu sama tak kebala, napa sopu napa isan, napa tak mahriba tak kebala Senin. Sampuna kajian Nabi tak mikir untuk ngimi bojeng, Sayyidina Abu Bakar maju untuk jadi imam. Karena pun pakuan dari ada Abu Bakar untuk jadi imam. Benar ni karena tu akid dengan ulama Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah semarna kajian Nabi. Madaya ijareng urusan agama pasal akid Sayyidina Abu Bakar pada mau boleh kalau urusan dunia ni ke pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus waktu nikah wahum fi shalah muslimin ampun asab ilmu bojeng la qomat pun nikah qomat kajian Nabi tak bisa micil akhirnya Sayyidina Abu Bakar yataqaddam maju jadi imam. Waktu salat yanam la Allahu akbar sudah jawab la takbir kajian Nabi ni gak salambun ke amrah korden yang mungkin buka sehingga sahabat ni kayak waktu apa jeng ningle dek apa mireng dek kajian Nabi semuka sitir ni ka muka tabir ni ka sahabat ni kayak lembojeng ajeling kapi ningle kapi panarodorna ilain ningle kapi dek kajian Nabi sampai ni ka sampai tu pun sebagian ulama sebagian sahabat ada baki dari pungan para sahabat ilmu masjid ni ka karena kenapa bojeng pun kajian Nabi tak hadir kajian dari sungkan saran ni kan. Ati sahabat waktu ningle kajian Nabi muka tabir pas seleran kajian Nabi padeng ke para sahabat itu yang ngelen para sahabat tebun para sahabat para singkok kabir ibli capok fitnah maksudnya capok fitnah ko beujeung para iklopan mah beujeung para iklopan waktu ningle kajian Nabi muka tabir pas dewaki ka'anna wajahu waraqata suhuf akan ta seleran kajian Nabi le warokata mushaf akan ta kertas Quran oning kertas Quran pucat pote ini kersok tadi nabo kan lah istilah usaha apa dan nika seleran kajian Nabi ingat kertas Quran pun atau napa pucat dan napa kersok napa cuman sahabat waktu bunga nih kajian Nabi waktu kajian Nabi muka tabir nih para sahabat mari dan nika ya tabasam kajian Nabi ya tabasam dhahika misam hale kesokan misam hale akilla kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam asbab apa nama kajian Nabi mak kesokan bijlimaihim ada solah nih sahabat cek kompak idil apa jeung ben sahabat sedojan akor ati kan muka ni ke sampai misam kajian Nabi sahabat ni ngile misam kajian Nabi ben ni ngile abi tak ni ngile seliran kajian Nabi padahal ni terbejeng bro sahabat lar masa berak tak ni ngile kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat ni ada bagi para sengkoe capok fitnah ilmu bejeng maksudnya para iklopan je ilmu bejeng para berkah ada ketelu tapi kajian Nabi ada bagi apa kalau berisaron tetap maksud terus aki bojeng lanjut aki bojeng nika saya cerita lagi sekarang Imam Muslim terus cerita lagi Imam Baihaqi cerita lagi waktu para pun lama bagi amin ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun waktu ajal kajian Nabi ni kurang teluare nazal alai Jibril malaikat Jibril turun dekat kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam tebun Imam Baihaqi dalam kitab hadis pas malaikat Jibril ada kajian Nabi ya Muhammad innallaha qad arsalani ilaik ikraman lak wa takdiran lak wa khassatan engkau Muhammad saya abdun nika ipakon ben Allah untuk nemui ajunan untuk mangki ajunan ada lain king karena amul jaki dekat ajunan ben mengutamakan ajunan ben khusus untuk ajunan. Nanti tamu spesial saking napai pakunan langsung dari Allah. Apa pertanyaannya? Kalau hari ini kembali ke Jibril datang hari pertama datang Muhammad sengkoi pakuan Allah minangkah kon pakon khusus dari Allah minangkah amul jaki aben ben ngaku ngaki aben. Artinya tamu kehormatan pakon langsung ben Allah Subhanahu wa taala mangki ke Nabi. Apa sih pakon Allah? Malaikat Jibril ni kay pakon dan ni ke ben Allah Subhanahu wa taala. Nika apa nyaman saya cerita lagi riwayat Imam Baihaqi. Malaikat Jibril matur ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya Muhammad sengko ipakon atanya ben Allah yas'aluka amma huwa a'lam bihi minka yaqulu kaifa tajiduk. Muhammad sengko ipakon ben Allah ipakon atanya, padahal Allah lebih tahu apa, Allah lebih paham, lebih oning apa sih tanya akhir deh kan. Apa pertanyaan Allah? Kaifa tajiduk, dan apa sampean mangki aben. Paham maksudnya? Dan apa sampean mangki aben maksudnya dalam keadaan kaki. Daripada benar orang kering orang dalam malah kaki. Loh, dalam kaki dalam. Kaifa tajiduk dalam mangki aben maksudnya dalam keadaan aben Muhammad. Kajian Nabi ada baki qala ajiduni ya Jibril maumuman wa ajiduni ya Jibril makruban. Sengko tang keadaan sendiri apa nyaman bingung atau ruwet sakit saking apa sakit ben apa bingung juga iki apa nyaman berat nah berat kondisi maksudnya dalam keadaan si ruwet nah. Kajian Nabi SAW hari pertama, hari kedua datang boleh ke Jibril pakuan dari Allah juga takdiran lak ikraman lak khusus untuk atanya boleh dan apa keadaan sampean bakun jauh benar kajian Nabi nggak segibur. Hari ketiga bakun pertanyaan bilal mahri hari ketiga nih kah malaikat maut juga namui kajian Nabi SAW namui kajian Nabi bah malaikat Jibril ada bu waktu malaikat maut adok tugan labeng nih malaikat Jibril ada buaki huwa malakal maut arwah malaikat maut minta izin dek ajuan Muhammad. Akhir kajian Nabi ada buaki buka Nabi tak kelero ni ke Sayyidah Fatimah saya muka labung ni. Waktu muka labung Sayyidah Fatimah ada buaki akrim apa yang kan belum kolek juga kapi. Dalam sampai mun ismreng kok tako juga kapi. Temu Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ada benih tamu biasa dia. Oh, benih tamu biasa. Jadi aroba bentuk manusia cuma pedetang gila menakutkan dengan lo. Metakut tu benih lain dah pedetang ingat benih yang manusia orang. Akhirnya budaban berkajian Nabi. Budaban apa saya gedebu ni kasih gedebu. Allah abdi salam dekat aben Muhammad ben Allah abdi pemilihan ke aben. Mun abdi mangkin nika ipakon ben Allah habis ke ajunan. Mun ajunan kesokan maka boleh kat kantor nika di samping silaturahim apangki benar habis ke ajunan juga abdina nyaben ajunan. Menabi ajunan kesokan, menabi ajunan tak kesokan boleh kat kantor habis ke ajunan. Boleh. Ikam saya kesokan di sarang ajunan. Maka karena berkata-kata ada ni kah? Dalam riwayat lain le berkata-kata innallaha yuhibbul liqa'ak. Allah kerong apangki ben ajunan. Ni kata-kata le boleh cuma mangki riwayat le. Allah kerong apangki ben ajunan. Tapi arti makhluk ki ada ke istilah Allah kerong abang kiban ajunan. Akhir karena mirang Allah kerong abang kiban ajunan kajian Nabi pada bu if'al ma umir tabi apa saya ipakun Allah ayo laksanaki. Akhir kajian Nabi meminta Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah abdina minta abang kiban ar-rafiqul a'la. Kancah teman mulia, teman mulia. Ar-rafiqul a'la ni banyak pendapat ulama. Apa sih maksud kajian Nabi? Kajian Nabi minta ar-rafiqul a'la, teman yang mulia, teman yang semulja. Bersada bu hari pagi iya apa orang malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, apa orang yang hebat para anbiya sampun lah itu. Itu saya maksud. Berpendapat ada bagi ar-rafiqul a'la, saya maksud Allah. Ar-rafiqul a'la teman yang mulia Allah. Apa dia ngadep dekat Allah ni kan sebagian pendapat ada bulan ni kan. Jadi saya minta ar-rafiqul a'la. Waktu kajian Nabi doa ar-rafiqul a'la Sayyidah Aisyah mireng. Oh, idzal la yahtaruna sebun Sayyidah Aisyah. Munda iya kajian Nabi tak milih kita pun. Benih kita saya pilih benih. Artinya kajian Nabi tak mau odi itunya pun. Kajian Nabi milih ar-rafiqul a'la apangki ban Allah Subhanahu wa taala. Saya paling akhir qala Aisyah radhiyallahu anha tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa baina syahri wa nahri maudi an-nahru maudiul qiladah minal unuq. Waktu songkan sangat ni songkan saran ni kajian Nabi dari tuna Sayyidah Fatimah Abdurrahman bin Abi Bakar masuk
masuk hale apukta siwak anyar masuk dekat rumah Sayyidah Fatimah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apukta siwak anyar ya Nabi lain kala maki bersuara pun lah tak pati tegas saya jadi Nabi Aisyah roh fa'auma ilaiha Aisyah roh dekat Sayyidah Aisyah radhiyallahu Aisyah roh siwak jadi siwak roh Sayyidah Aisyah orang cerdas langsung paham bu siwak saya taruh ke Nabi akhirnya panggil Abdurrahman bin Abi Bakar tadi Sayyidah Aisyah pentu siwak si anyar ya bila pentu siwak si anyar karena siwak ki geli atau kita ancor akhirnya pentu ekeke ben Sayyidah Aisyah radhiyallahu ekeke ancor lempu bila ini langsung siwak kaki isi kaki dah kajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani isi kaki Sayyidah Fatimah takut aki cuma berjalan aki je. Anak mata yang kui tangan kajeng Nabi sallallahu apa? Tangan Sayyidah Aisyah boy. Tebun kajeng Nabi tebun Sayyidah Aisyah radhiyallahu an sengkok paham bahwa aslan kajeng Nabi lebih mulia. Aslan kajeng Nabi lebih barokah. Jadi tebun Sayyidah Aisyah ini saya bangga. Sebelum Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha waktu kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam seti tempat ni ka Sayyidah kajian Nabi ampun perangko ban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha amid ni ke saya bangga Sayyidah Aisyah ki saya bangga Sayyidah Aisyah kajian Nabi sete tang tompo tang kamar pas areh bagi nasengko gengi bari kan apa kering dari Sayyidah Maimunah penta rabat dalam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tadi bagi napa sera tak ada pun mesti tung ke Sayyidah Aisyah. Cuma ajaib pas pesetan ke Nabi ni ke aren pas begina Sayyidah Aisyah. Aren begina Sayyidah Aisyah dalam Sayyidah Aisyah perangko Sayyidah Aisyah bahkan baina sahri wa nahri seleran ke Nabi ni ke beda antara peluk na jadi bani grok bani era amir pokang punten perangko pon ni ka beda peluk na pon terus tang riki wariko apa nyaman itu atau coba Sayyidah Aisyah acampo ben etun kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke saya bangga di membeda reng hebat ngani ka jadi maten mesra ni payah lah kan luar biasa cuma ke sekeluarga beriseti saja raja-raja beriseti ni kan bidebi Sayyidah Aisyah luar biasa pengadema luar biasa para daga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantar tetai musafat insyaallah sampung Jumaat saya pegal datang bernambe kecintaan daga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.